Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang menggali pengetahuan baru dalam teks non-fiksi dan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu menggali pengetahuan baru dalam teks non-fiksi dengan benar. Dengan penjelasan dan penugasan, anak-anak mampu memahami sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Mari kita memasuki pembelajaran yang keempat. Anak-anak kemarin sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah anak-anak mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Raja Balaputradewa. Mari kita baca teks bacaan berikut bersama-sama. Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, itulah cerita tentang Raja Balaputradewa, raja dari Kerajaan Sriwijaya. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, berdasarkan bacaan berjudul Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, apa saja hasil dari perjuangan Raja Balaputradewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Balaputradewa tidak memimpin Sriwijaya. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputradewa? Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa? Dan yang terakhir, berikan pendapatmu apakah Raja Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kejayaan Sriwijaya? Jelaskan jawabanmu. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak. Silakan anak-anak tulis dengan soalnya dan ditulis menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, salah satu bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan sampai saat ini adalah Candi Muara Takus. Nah, apakah di daerahmu ada bukti peninggalan sejarah? Coba cari tahu informasinya. Anak-anak bisa mencari tahu di buku
atau bertanya kepada orang tua, saudara, atau siapa saja yang lebih tahu. Baik anak-anak, Bala Putra Dewa telah menerapkan sila keempat Pancasila, salah satunya adalah mengutamakan kepentingan rakyatnya. Nah, apakah anak-anak juga sudah menerapkan sila keempat Pancasila? Pasti anak-anak juga sudah menerapkan, bukan? Nah, kita dapat menerapkan sila keempat Pancasila. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Kemudian, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah butir penerapan sila keempat Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, sebagai pendalaman materi untuk anak-anak, silakan anak-anak kerjakan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru tunjukkan ini. Nomor 1, Dudung terpilih menjadi ketua kelompok edukasi dengan melakukan kecurangan. Dudung memaksa anggota kelompok untuk memilihnya. Apakah perbuatan Dudung itu sesuai dengan butir sila keempat Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang kedua, sikap apa yang sudah kalian terapkan di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Silahkan anak-anak juga tulis menggunakan soalnya, kemudian dikerjakan di buku tulis anak-anak. Kerjakan juga menggunakan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat dan teliti ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Kemudian anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Kemudian anak-anak harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa Pak Guru selalu mengingatkan anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.